Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir November 2024 ini banyak sekali yang mengabarkan bahwa pinjaman online sedang gencar-gencarnya menurunkan fee collection atau DC lapangan. Nah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang menyampaikan bahwa Bang, saya katanya di bulan ini akan didatangi fee collection. Dengan sangat terpaksa kami akan mendatangkan DC lapangan karena Anda tidak segera melakukan pembayaran. Terus ada juga kami akan mendatangkan fee collection dengan dilengkapi surat-surat penagihan yang lengkap. Lalu juga kami akan minta pendampingan dari RT RW untuk memudahkan dalam proses penagihan. Itu banyak sekali statement yang ditanyakan apakah hal-hal ini benar, apakah memang betul di akhir tahun ini semua pinjaman online sedang gencar-gencarnya menurunkan DC lapangan atau fee collection. Nah, ini sejauh pengalaman saya teman-teman, ketika gagal bayar di akhir tahun itu memang biasanya penagihan dari debt collector pinjaman online lebih gencar lagi, lebih ditingkatkan lagi. Yang asalnya satu hari itu menagih hanya mengirimkan 10 kali chat WhatsApp, mungkin di akhir tahun bisa 100 kali chat WhatsApp, bisa 100 kali telepon, bisa 100 kali mengirimkan email. Itu tujuannya agar nasabah tersebut segera melakukan pembayaran. Tapi jika kita memang menyatakan sudah tidak mampu bayar, tidak usah panik. Walaupun saya tahu di awal-awalnya kalian pasti sudah sering melakukan pembayaran tepat waktu, bahkan sebelum jatuh tempo sudah melakukan pembayaran. Dan saya yakin kalian juga sudah berusaha bersikap baik, sudah berusaha menjadi orang jujur, membayarkan hutang. Tetapi karena perekonomian yang kita tidak tahu, tiba-tiba awalnya mungkin lagi ada, tiba-tiba jadi nggak ada. Dan akhirnya kalian terpaksa telat bayar di pinjaman online. Dan jika kalian yang saat ini baru pertama kali mengalami telat bayar di pinjaman online, belum tahu bagaimana cara mengatasinya ketika mulai ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika, ketika dikirim penagihan yang isinya akan mendatangkan fee collection atau DC lapangan. Ingat teman-teman, debt collector pinjaman online itu setiap bulannya ditarget oleh perusahaan, oleh bosnya untuk menagih ke nasabah. Misalkan dalam satu bulan itu harus bisa mencapai 1000 nasabah atau 500 nasabah. Nah, untuk hal itu biar tercapai, maka debt collector tersebut melakukan cara apapun agar nasabah bisa melakukan pembayaran. Ada yang nelpon setiap waktu, ada yang melakukan ancaman, ada yang menakut-nakuti. Versi penagihan tersebut itu sudah memang diatur sedemikian rupa, tujuannya agar nasabah tersebut segera melakukan pembayaran dan targetnya tercapai, apalagi di akhir tahun. Perusahaan-perusahaan pinjol itu akan tutup buku. Kebanyakan mereka tidak mau uang-uang yang ada di luar itu sampai macet, dan akhirnya dengan berbagai cara agar uangnya yang sudah dipinjam oleh nasabahnya tersebut segera dikembalikan sesuai dengan perjanjian di awal. Nah, makanya buat teman-teman yang saat ini mendapatkan kabar dimanapun atau mendapatkan chat penagihan dari debt collector pinjaman online yang isinya akan dengan terpaksa mendatangkan DC lapangan, lalu Anda disuruh untuk menyiapkan materai 10.000, disuruh stay di rumah, disuruh untuk mencari dana talangan, lalu berbagai kata-kata yang sengaja dirangkai oleh debt collector pinjaman online untuk menciptakan kepanikan di hati dan di pikiran kalian. Nah, ini bisa terjadi dan bisa berakibat fatal buat teman-teman yang saat ini baru pertama kali mengalami telat bayar di pinjaman online. Tidak sedikit orang yang baru pertama kali gagal bayar di pinjol lalu dikirim penagihan yang seperti itu, bisa berpotensi mereka melakukan hal-hal yang di luar akal sehat. Seperti banyak orang yang rela menjual asetnya untuk membayarkan utang di pinjol, rela berutang kembali ke tetangga, ke temannya, ke pinjol yang lain atau ke bank, kemana-mana, tujuannya agar tidak didatangi fee collection. Padahal hal itu salah besar. Anda tidak perlu gali lubang tutup lubang, Anda tidak perlu menjual aset-aset Anda. Jika memang Anda sudah menyatakan tidak mampu lagi membayar utang di pinjaman online tersebut, tidak perlu panik jika dikirim penagihan yang isinya akan didatangkan fee collection, didampingi RT RW, didampingi kepolisian, didampingi kepala desa. Itu adalah hanya konsep penagihan yang sengaja dilakukan oleh debt collector pinjaman online untuk menciptakan kepanikan, dan endingnya si DC pinjol tersebut ingin Anda melakukan pembayaran. Itu konsepnya. Jadi ditakut-takuti dulu
Setelah takut, barulah harapannya nasabah tersebut akan melakukan pembayaran. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mengalami telat bayar di pinjol, saya sarankan kalian tidak usah panik jika mendapatkan penagihan seperti itu. Tidak usah melihat berita-berita di media sosial yang menakutkan, yang justru itu akan menciptakan ketakutan yang lebih di pikiran kalian. Cukup fokus saja dengan apa yang kalian lakukan sehari-hari. Cari duit sebanyak-banyaknya. Setelah dapat duit yang banyak, kalian sejahterakan hidup kalian, sejahterakan keluarga kalian, bangun masa depan kalian, bangkit dari keterpurukan. Tidak perlu lagi memikirkan utang di pinjaman online, karena utang di pinjaman online itu seharusnya memang sudah diasuransikan, karena OJK juga sudah mewajibkan semua perusahaan pinjaman online legal bekerja sama dengan asuransi. Jadi jika memang kalian sudah menyatakan tidak mampu bayar, tidak usah memikirkan untuk melakukan pembayaran. Jangan takut dikirim chat penagihan yang akan didatangi DC lapangan dan sebagainya. Itu hanyalah sebuah kata-kata yang sengaja dirangkai agar kalian segera melakukan pembayaran. Dan kalian boleh berstatement, boleh berasumsi jika DC pinjol sudah menagih dengan kata-kata yang tidak beretika, memaki-maki kalian, memaki-maki dengan kata-kata binatang, menakut-nakuti dengan cara-cara yang tidak sopan, kalian boleh berasumsi dan boleh berpikir dan boleh melakukan. Jangan pernah membayarkan hutang pinjol tersebut. Itu untuk membuat efek jerah pada debt collector pinjaman online yang semena-mena memperlakukan kalian, padahal kalian itu sebelumnya selalu setia membayarkan hutang pinjaman online. Karena perekonomian itu kita tidak pernah tahu. Hari ini mungkin ada, bulan depan tiba-tiba terpuruk dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi pada setiap orang, dan kalian yang harus dilakukan itu bukan mengikuti alur drama-drama yang sengaja diciptakan oleh debt collector pinjaman online, tapi semua itu abaikan semua itu. Jangan pernah kalian meresponnya, jangan pernah membalasnya. Dengan seperti itu nanti si DC pinjol akan bosan dengan sendirinya. Dan yang harus kalian lakukan bukanlah mengikuti ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kalian, tapi buang ketakutan tersebut, tetap bersikap tenang. Penagihan tersebut memang sudah dikonsep, sudah disiapkan sedemikian rupa, sehingga bagaimanapun caranya yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online, kalian tidak usah ikut alur drama-drama tersebut. Kalian fokus saja dengan jalan hidup kalian, perbaiki ekonomi keluarga kalian. Mungkin yang sebelumnya kalian sudah terpuruk, sudah bela-belain setia membayarkan utang pinjol, yang akhirnya tanpa kalian sadari harta benda kalian banyak yang sudah tergerus. Tidak sedikit orang yang depresi ketika gagal bayar di pinjol, ternyata hidupnya sudah miskin. Dan jika memang kalian sudah menyatakan tidak mampu bayar, gagal bayarkan di awal, jangan sampai nunggu dihancurkan dulu oleh pinjaman online. Karena konsep pinjaman online itu hanyalah membantu di awal tapi memiskinkan di akhir. Kalian tidak usah panik lagi ya jika mendapatkan kabar. Anggap saja itu hanyalah butiran debu yang akan hilang tertiup angin. Tidak usah panik. Ketakutan terbesar di dunia ini bukan didatangi DC lapangan. DC lapangan itu hanyalah tukang tagih yang tugasnya mengingatkan, dan tidak perlu dijadikan ketakutan di kehidupan kalian. Oke ya teman-teman, statement yang menyatakan di akhir tahun ini banyak sekali yang mengabarkan bahwa debt collector pinjaman online akan gencar-gencarnya diturunkan untuk menagih nasabah yang gagal bayar. Itu memang wajar karena akhir tahun mungkin pinjaman online akan tutup buku dan melakukan apapun agar uangnya yang sudah keluar itu bisa dikembalikan. Oke ya, jadi gak usah panik lagi, apapun yang terjadi tetap tenang. Tidak usah dibuat kepanikan, debt collector lapangan itu manusia biasa seperti kalian yang tugasnya hanyalah menagih. Jadi ya memang tugas mereka seperti itu. Jika mereka tidak bisa menjangkau kalian yang ada di jauh, yang ada di rumah, itu mungkin mereka berbagai cara melakukan dengan cara via online, via WhatsApp, via email dengan menakut-nakuti. Harapannya jika dilakukan seperti itu, kalian akan segera melakukan pembayaran. Semoga sharing ini bermanfaat, dan kalian yang saat ini sedang diliputi kepanikan, semoga tetap semangat, dan semoga Allah segera membukakan segala macam solusi untuk kalian, dan semoga Allah memudahkan urusan kalian. Semoga Allah memudahkan jalan rezeki kalian dan tidak harus meminjam uang di pinjaman online lagi. Semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.